menjelaskan tentang sumber sejarah. Yang kami hormati Ibu pembimbing kami dalam pelajaran sejarah, yaitu Ibu Adija Fajar. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dedo Adija. Di sini saya akan membawakan topik tentang sumber visual. Saya Nadia Kristi, saya akan membahas tentang sumber tulisan. Saya Siti Samudra Marhidi. Saya akan menjelaskan tentang bangunan. Saya Davida Landa Putri Situmorang membahas tentang sumber audio. Saya Muhammad Ali Ihsan, saya menjelaskan tentang audiovisual. Sumber tulisan. Sumber sejarah tulisan adalah sumber yang memberikan informasi sejarah melalui tulisan yang terjadi pada masa lampau. Berikut merupakan sumber tulisan. Yang pertama, prasasti. Prasasti adalah sumber sejarah tertulis yang berupa tulisan yang diukir atau dicor pada batu, logam, kayu atau bahan lain yang keras. Fungsi prasasti ialah untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa masa lalu agar bisa dibaca oleh orang-orang di masa depan. Contoh prasasti yang pertama, Yupa di Kutai, Kalimantan Timur, dan yang kedua prasasti Airuteun dan prasasti Muara Ciantendi di Bogor. Yang kedua, arsip. Arsip adalah sumber sejarah tertulis yang berupa tulisan yang dibuat oleh lembaga resmi atau pribadi sebagai catatan kegiatan atau administrasi. Fungsi dari arsip ialah sebagai sumber primer dalam penelitian dan penulisan sejarah. Contoh dari arsip ialah laporan tahunan dan surat nikah. 3. Naskah. Naskah kuno adalah tulisan tangan asli yang berumur minimal 50 tahun dan punya arti penting dalam sejarah. Fungsi naskah kuno ialah mampu memberikan informasi mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat pada masa lampau. Contoh naskah kuno ialah Kitab Sutosomo dan Negara Kertaman Negara dari Kerajaan Majapahit. 4. Surat kabar. Terbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas dan berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik ialah surat kabar. Fungsi surat kabar ialah memberikan informasi, edukasi, dan juga hiburan. Yang kelima, buku. Buku ialah kumpulan atau himpunan kertas atau lembaran yang tertulis atau mengandung tulisan. Fungsi dari buku ialah sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang beragam. Contoh dari buku ialah novel, dongeng, cerpen, dan lain-lain. Sumber audiovisual, video yang menampilkan gambar dan suara serta menampilkan suasana kehidupan masa lalu. Contohnya, pertempuran di Surabaya 10 November 1945. Pertempuran ini merupakan pertempuran terbesar pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Pertempuran mulai pecah pada tanggal 30 Oktober 1945 setelah komandan pasukan Inggris Brigadir Malabi tewas dalam baku tembak dengan para pejuang di Surabaya. Inggris melakukan serangan balasan pada 10 November 1945 dengan bantuan pesawat tempur. Pertempuran ini menyebabkan ribuan rakyat gugur sehingga tanggal 10 November oleh bangsa Indonesia diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tokoh yang terkenal karena perjuangan dalam pertempuran Surabaya adalah Bung Tomo. Penyebab pertempuran Surabaya setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945. Keadaan berangsur-angsur mereda, seperti dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya pemimpin tentara Inggris untuk Jawa Timur, Brigadir Jenderal Malabi pada 30 Oktober 1945. Kematian Malabi menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi yaitu Mayor Jenderal Eric Garden Robert Manset mengeluarkan ultimatum 10 November 1945. Ultimatum itu meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi nikah.
serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara jika orang-orang Indonesia tidak menaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang terlambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6.00 di tempat yang telah ditentukan. Namun ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945 selama lebih kurang 3 minggu lamanya. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban, yang sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang dan luka-luka, serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Banyaknya nyawa rakyat yang gugur dalam perjuangan tanah air menjadikan kota Surabaya dikenang sebagai kota pahlawan. Selanjutnya, tanggal 10 November diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan, sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang. Penetapan Hari Pahlawan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur yang ditandatangani Presiden Soekarno. Keputusan tersebut untuk mengenang jasa para pahlawan serta tragedi pada 10 November 1945 di Surabaya. Sumber visual adalah sesuatu yang bisa dilihat dan menampilkan suatu peristiwa di masa lalu. Contoh sumber visual, foto, lukisan, dan peta. Contoh lukisan adalah lukisan 2 abad politik seni di Indonesia. Pada lukisan mereka tidak ada jejak kusam, kumal, dan lusuh. Kekusaman dihindari sebab dapat mengikis tujuan kenang dan lengang yang hendak disuguhkan. Sebermula adalah politik juga kekuasaan, hingga terdengar suara non-kolonial dalam didikan kolonial bernama Raden Saleh. Mendengarkannya berarti juga siap berombang-ambing di antara dua tegangan budaya, konteks maupun politik. Pilihannya tak segera bisa menepi di daratan tepat timur maupun barat, karena seumur hidupnya persis seperti lukisan kapal dilanda badai 1837. Raden Saleh terus berada dalam empasan badai dahsyat. Sebuah lukisan yang menggambarkan 2 buah kapal di tengah gulungan lautan, bayang kegelapan awan dan terekaman ombak raksasa siap menghancurkan salah satu kapal. Warner Krauss melalui esai Raden Saleh di Jerman dalam jurnal Kebudayaan Kalam 2004 menuliskan Raden Saleh sebagai fenomena ganjil. Di satu sisi, ia berhasil membuktikan kesetaraan budaya Jawa di hadapannya penguasa kolonial Belanda. Di lain pihak, kesetaraan ini dibuktikan dalam konteks Eropa, bukannya di tengah budaya Jawa. Raden Saleh memang kebanggaan ras Jawa, tetapi bukan kebanggaan budaya Jawa. Yang bila kita melihat rinci dalam lukisan tersebut, dirinya ingin mengungkapkan gejolak batin nia atau kebudayaan yang terombang-ambing antara keinginan menghayati dan menyatakan dunia imajinasi ideal apa-apa yang dilihatnya di Eropa dan di dunia nyata alam Jawa asal-usulnya yang rumit dan terpecah-pecah. Peneliti di Pusat Seni Asia Tenggara di Passau, Jerman Warner Krauss melihat perbedaan ini menimbulkan sikap yang mendua terhadap sang seniman, seorang manusia yang berlayar antara dua kultur. Raden Saleh sendiri merasakan ketegangan sekaligus keyakinan untuk bisa membawa timur dan barat sekaligus menggabungkan alam Jawa kelahirannya dengan nilai dan budaya Eropa. Ahli sejarah seni Jerman untuk abad ke-19 Hans Joachim Neidhardt menganggap karya-karyanya sebagai bagian sejarah kebudayaan Eropa sekaligus Indonesia. Sumber audio adalah rekaman suara yang berasal dari peristiwa di masa lalu. Contohnya, rekaman suara pidato Bung Tomo 10 November 1945 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama
saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Adalah sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Sumber benda ada 3, yaitu 1. Artefak, 2. Fosil, yang ketiga bangunan. Artefak merupakan benda-benda arkeologi atau peninggalan benda-benda sejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Fosil adalah benda-benda yang diawetkan dalam ember, rambut, kayu yang membantu minyak batu bara dan sisa-sisa DNA. Ketiga, bangunan atau gedung adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat.